Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Iran merilis video gelombang ke-14 peluncuran rudal balistik dengan target fasilitas-fasilitas strategis Israel. Iran menargetkan kota Tel Aviv dan Bir al-Shaba. Pasukan Garda Revolusi Iran menyebut rudal-rudal yang diluncurkan dari berbagai lokasi yang dirahasiakan ini bernama rudal Emad dan Godor. Kedua jenis rudal ini termasuk kategori rudal balistik jarak menengah dengan daya jelajah hingga 2000 km. Selain punya daya jelajah tinggi, kedua rudal ini juga bisa mengangkut hulu ledak hingga 1000 kg. Meski belum memiliki teknologi siluman, namun Iran mengklaim kedua jenis rudal ini memiliki sistem pemandu hingga berpresisi tingkat tinggi saat menargetkan lokasi lawan. Garda Revolusi Iran menyatakan kota-kota utama Israel seperti Tel Aviv dan Bir al-Shaba menjadi sasaran utama. Kedua kota ini merupakan pusat pemerintahan, militer, dan bisnis di Israel. Dengan sandi operasi Janji Sejati 3, Iran selama sepekan peperangan ini hanya mengandalkan serangan rudalnya. Mengingat pesawat-pesawat Israel jauh lebih canggih, sedangkan pesawat-pesawat Iran banyak yang ketinggalan zaman. Dua hari berturut-turut kota Bir al-Shaba menjadi sasaran target militer Iran. Kota tersebut memiliki sejumlah fasilitas strategis seperti militer dan juga bisnis. Kota Bir al-Shaba atau Beersheba kembali jadi sasaran rudal balistik Iran. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, kembali gagal menghalau rudal-rudal balistik Iran dalam 2 hari berturut-turut. Iran menyebut rudal yang diluncurkan ke Bir al-Shaba bernama Emad dan Godor kategori rudal jarak menengah. Israel belum mengkonfirmasi jumlah korban tewas di Beersheba. Sejauh ini sudah 270 orang terluka akibat serangan Iran. Serangan bertubi-tubi Iran di pusat kota Israel membuat warganya ketakutan. Sehari sebelumnya, kota Beersheba juga menjadi sasaran rudal balistik Iran. Rumah sakit militer Soroka, tempat dirawatnya tentara Israel yang terluka sepulangnya dari Gaza, hancur terkena ledakan. Iran menyatakan serangan tersebut ditujukan ke pusat komando militer dan kantor mata-mata Israel. Selain fasilitas militer, pusat bisnis Israel di Beersheba termasuk gudang bursa saham di pusat kotanya hancur terkena ledakan. Pemirsa, serangan rudal Iran menghantam kawasan strategis di selatan Israel, tepatnya di kota Beersheba. Ledakan terjadi di kawasan kantor Microsoft. Serangan rudal Iran menghantam kawasan kantor Microsoft di Beersheba, bagian selatan Israel. Salah satu proyektil mengenai area Gaf-Yam Negev Advanced Technology Park. Kawasan yang dikenal sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi tinggi, termasuk robotik dan data science. Kebakaran terlihat terjadi di tempat terbuka, tempat jatuhnya amunisi. Dilaporkan gedung kantor Microsoft dan sejumlah properti turut mengalami kerusakan. Meski demikian, tidak ada laporan mengenai timbulnya korban jiwa. Petugas pemadam kebakaran dan para medis pun datang ke lokasi kejadian dan sedikitnya ada 6 korban terluka akibat serangan tersebut. Sementara itu, militer Israel melancarkan serangan terhadap puluhan target militer di Teheran, Iran pada Jumat dini hari waktu setempat. Pusat penelitian dan pengembangan proyek senjata nuklir Iran juga turut menjadi target serangan terbaru Tel Aviv.
Si Rising Lion, dilansir dari kantor berita pemerintah Iran, 2 proyektil telah menyasar fasilitas nuklir tersebut pada Kamis pagi waktu setempat. Meski begitu tidak ada kerusakan serius maupun deteksi radiasi imbas dari serangan tersebut. Target yang disasar adalah struktur yang menyegel reaktor yang merupakan komponen utama dalam produksi plutonium sehingga dapat mencegah Iran untuk memproduksi senjata nuklir. Pemirsa, rudal Iran menghantam rumah sakit Soroka di Beersheva, Israel Selatan. Sedikitnya 47 orang terluka akibat serangan terbaru Iran tersebut. Dalam video terbaru yang diunggah Iran, sebanyak 14 rudal dilepaskan menuju Israel. Namun, salah satu rudalnya menghantam rumah sakit Soroka di Israel Selatan dan 2 kota dekat Tel Aviv. Tim penyelamat Israel mencatat sebanyak 47 orang terluka akibat serangan terbaru Iran. Penyerangan rumah sakit ini dikecam, tetapi pihak Iran menyatakan target dari misil sebenarnya adalah pangkalan intelijen dan komando Angkatan Darat Israel dan Camp Intelijen Angkatan Darat di Gaviam Technology Park di sekitar rumah sakit Soroka Beersheva, Israel Selatan. Pemirsa, setelah bertahun-tahun disimpan untuk pertama kalinya, Iran meluncurkan rudal Sejil ke Israel. Rudal tersebut dilengkapi lapisan anti radar yang membuat Sejil sulit dideteksi pada tahap awal peluncuran. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan peluncuran rudal Sejil ke Israel pada Rabu malam. Ini adalah pertama kalinya Iran memakai rudal Sejil untuk melawan Israel sebagai bagian dari operasi True Promise 3. Nama Sejil memiliki arti batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Korps Garda Revolusi Iran menyebut peluncuran ini sebagai awal dari pembukaan gerbang neraka untuk rezim Zionis. Sejil dianggap sebagai salah satu rudal paling canggih yang mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Rudal ini tak hanya menjadi ancaman strategis bagi Israel, namun juga di kawasan Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Dengan daya jelajah antara 2.000 hingga 2.500 km, Sejil mampu mencapai target dengan kecepatan Mach 12 hingga 14 saat kembali ke atmosfer dan Mach 5 saat menghantam target. Versi Sejil 2 bahkan dilengkapi dengan lapisan anti radar dan akselerasi tinggi sehingga membuat rudal ini sulit dideteksi pada tahap awal peluncuran oleh sistem pertahanan rudal modern. Rudal ini pertama kali diuji coba pada tahun 2008 dan mengalami kemajuan signifikan pada versi Sejil 2 tahun 2009. Setelah 2012, pengujiannya sangat jarang memunculkan spekulasi soal biaya produksi dan jumlahnya yang terbatas. Namun setelah disimpan selama bertahun-tahun, akhirnya untuk pertama kalinya Iran meluncurkan rudal Sejil ke Israel. Empat warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel yang diduga menyasar kamp pengungsi dekat rumah sakit Al-Quds di Gaza Barat Daya. Sedikitnya 4 warga Palestina dilaporkan tewas dan beberapa orang lainnya terluka akibat serangan udara Israel yang diduga menargetkan sebuah kamp pengungsi di dekat rumah sakit Al-Quds milik Palang Merah Palestina di wilayah Tel Hawa, Gaza Barat Daya. Terlihat warga panik menggali puing serta membawa jenazah yang ditutupi kain ke dalam kendaraan. Seorang pria terluka juga nampak berjalan dengan bantuan warga lain. Hingga kini, militer Israel belum memberikan pernyataan resmi soal serangan-serangan ini. Serangan besar-besaran Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan 55.000 warga Palestina dan lebih dari 130.000 orang terluka. Meski sempat tercapai kesepakatan gencatan senjata pada 18 Maret, Israel kembali melanjutkan serangan dalam operasi militer Gideon's Chariot.
Sementara itu pemirsa, Tentara Nasional Indonesia telah menyiapkan pasukan khusus dan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk mengevakuasi sejumlah warga negara Indonesia yang sedang berada di Iran dan Israel. TNI akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Kementerian Luar Negeri tentang teknis evakuasi WNI dari kedua negara yang sedang berperang. Tentara Nasional Indonesia menyiapkan 34 personel dan alutsista untuk membantu proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Israel dan Iran. TNI menyatakan 115 warga negara Indonesia yang berada di Iran dan 11 WNI di Israel telah bersedia untuk dievakuasi. Hal ini menyusul meningkatnya eskalasi perang yang mulai menyasar warga sipil di kedua negara tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan prajurit yang tergabung dalam Crisis Response Team rencananya akan diberangkatkan ke Iran dan Israel melalui jalur darat. Namun hingga kini TNI belum bisa memastikan kapan tim akan diberangkatkan. Nanti kita menunggu dari Kementerian Luar Negeri ya. TNI sifatnya standby, menyiapkan prajuritnya, melengkapinya, sehingga nanti apabila memang dibutuhkan ya kita siap untuk membackup itu. Yang jelas kan sesuai dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri bahwa evakuasi hanya bisa dilakukan lewat darat. Nah, tentang rutenya nanti kita akan ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri sendiri. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, saat ini sebanyak 578 WNI berada di Iran dan Israel. Dengan rincian 386 WNI berada di Iran dan 192 WNI berada di Israel. Mayoritas WNI yang tinggal di dua negara tersebut adalah pelajar serta mahasiswa. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.